Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amma ba'd. Pada video yang lalu kita sudah banyak membahas tentang padanan atau sinonim terminologi maqasidus syariah. Kemudian dilanjutkan tentang pemahaman maqasidus syariah di era klasik, kemudian sarjana kontemporer, kemudian pembahasan tentang pengetahuan maslahat melalui dalil syar'i dan akal, kemudian membahas tentang relasi antara maqasidus syariah dengan maslahat, maqasidus syariah dengan fikih, dan maqasidus syariah dengan usul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, pada video ini kita akan membahas satu topik yang juga penting, yaitu seringkali kita mendengar orang berargumen bahwa statement-statement ini dijadikan sebagai dasar dalam membangun sebuah opini hukum. Beberapa di antaranya yaitu seringkali kita mendengar statement tentang taqdimul maslahah 'alan nas, mendahulukan maslahah atas nas atau teks Al-Quran maupun hadis, atau taqdimun nas 'alal maslahah, atau mendahulukan nas atas kemaslahatan. Dua statement ini atau statement yang saling kontras ini, saling bertentangan. Yang pertama mendahulukan maslahat atas nas, yang kedua mendahulukan nas atas maslahat. Ini sesungguhnya sebuah statement yang merupakan statement yang salah kaprah atau paling tidak kurang tepat penggunaannya. Mengapa? Karena sesungguhnya teks dan maslahat itu keduanya merupakan saling melengkapi dan tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya tidak dapat dikatakan satu lebih utama dan yang lain tidak utama, atau sebaliknya. Itu sebabnya memprioritaskan atau takdim terhadap sesuatu atau mengalahkan sesuatu atas yang lain adalah sesuatu atau dua hal yang bertentangan dan saling terpisah. Maka istilah takdim atau takhir atau mengutamakan yang satu dengan yang lain itu jika dua hal itu ada pertentangannya. Tetapi kita tahu bahwa antara maslahat dan nas itu tidak bertentangan. Sehingga istilah takdimul maslahah 'alal nas atau takdimun nas 'alal maslahah itu menjadi kurang tepat penggunaannya. Mungkin yang lebih tepat adalah statement bahwa mempertimbangkan maslahat dalam merealisasikan teks agar dapat mengaplikasikan teks sejalan dengan maslahat. Artinya bahwa upaya untuk mengaplikasikan sebuah teks itu sekuat tenaga dalam konteks untuk merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Sehingga teks yang di dalamnya ada maslahat, ketika teks itu kemudian menyuruh atau memerintah satu perbuatan, maka secara otomatis perbuatan itulah yang ditunjuk oleh sebuah kemaslahatan itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, takdimul maqasid 'alal nusus atau takdimun nusus 'alal maqasid. Mendahulukan maqasid atas teks-teks syar'i atau mendahulukan teks-teks syar'i berupa dalil Al-Quran dan hadis atas maqasid. Ini juga statement yang kurang tepat. Kenapa? Karena sesungguhnya teks itu adalah wadah
yang menampung makosid itu sendiri. Setiap teks itu di dalamnya mengandung makosid, mengandung tujuan, di mana makosidnya itu adalah tujuan dari teks itu sendiri. Oleh sebab itu, maka teks menjadi tidak bermakna tanpa makosidnya dan mengamalkannya, sehingga tidak mungkin dikatakan makosid syar'i itu jauh dari teks, karena teks itu merupakan sumber pengetahuan tentang makosid syariah itu sendiri. Nah, pada konteks ini maka Tuhan mengajarkan untuk mengaplikasikan teks itu sejalan dengan makosidnya. Nah, dalam hal ini maka makosid dan teks selalu beriringan, karena sesungguhnya makosid sendiri itu lahir dari teks, dan kita tahu bahwa salah satu sumber pengetahuan tentang makosid itu adalah teks-teks syariat, yaitu dalil-dalil syar'i itu sendiri. Tanpa teks, tanpa dalil, maka kita tidak bisa menemukan atau mengetahui maqasid syariah itu sendiri. Dan itu akan banyak kita bahas nanti ketika berbicara tentang epistemologi maqasid syariah, sumber pengetahuan tentang maqasid syariah. Demikian video ini. Jika Anda ingin memahami maqasid atau ontologi maqasid syariah, diharapkan mengikuti video dari 1 sampai terakhir ini, agar diharapkan bisa memahami secara komprehensif dan tidak terpotong-potong. Saya harap kalau video ini bermanfaat, bisa dibagikan, di-share, sehingga manfaatnya lebih luas lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.